Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sofia Tunajmi. Saya para Maulana dan saya Ijina Warsuma. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan R. Selamat menyaksikan. Jadi, kami akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 7 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua model, ketiga asumsi, yang keempat sifat penting, kelima sifat persamaan, yang keenam penduga parameter, dan yang terakhir adalah analisis regresi dengan menggunakan R. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian. Jadi, apa sih analisis regresi itu? Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linear antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Pada kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antar dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel tidak bebas. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang model dalam analisis regresi. Modelnya yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus error I, di mana YI itu merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I yang diasumsikan bersifat random. Kemudian beta 0 dan beta 1 merupakan parameter model. Error I merupakan komponen error yang bersifat random. Kemudian XI merupakan nilai variabel bebas X pada observasi ke I yang diasumsikan bersifat fix. Untuk catatan, beta 0 dan beta 1 itu disebut juga sebagai koefisien regresi. Beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Selanjutnya, pembahasan mengenai asumsi dalam analisis regresi. Yang pertama, ekspektasi dari error sama dengan 0. Dalam melakukan pemodelan, kita berharap error itu akan sama dengan 0. Kemudian, varian error sama dengan sigma kuadrat atau homoskedastisitas, yang artinya variansnya itu sama. Kemudian, kovarian error I dengan error J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J, atau non-autokorelasi, yang artinya tidak boleh ada korelasi antar error. Kemudian, suku error ini terdistribusi secara bebas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians sigma kuadrat. Selanjutnya yaitu sifat penting dari model regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana memiliki beberapa sifat penting. 1. Y merupakan penyumbulan antara suku konstan, yaitu beta 0 ditambah beta 1 dikali X1, dan suku random, yaitu error. Lalu yang kedua, karena ekspektasi dari errornya sama dengan 0, maka ekspektasi dari YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. Lalu sifat penting yang ketiga yaitu error merupakan nilai dari simpangan antara Y dengan garis regresi, bisa di bawah atau di atas garis. Lalu sifat penting keempat yaitu suku error diasumsikan memiliki varian yang konstan, sehingga varian dari YI juga konstan. Lalu sifat penting yang kelima yaitu error I diasumsikan tidak berkorelasi dengan error J, sehingga YI tidak berkorelasi dengan YJ. Lalu sifat penting terakhir yaitu YI berasal dari suatu distribusi peluang dengan rata-ratanya beta 0 ditambah beta 1 dikali XI dan variannya sigma kuadrat. Lalu materi selanjutnya yaitu sifat-sifat persamaan dari regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana memiliki beberapa sifat persamaan. Yang pertama, penjumlahan residualnya sama dengan 0. Yang kedua, penjumlahan dari error kuadratnya memiliki nilai minimum. Ini sesuai dengan prinsip dari metode least square. Yang ketiga, penjumlahan dari YI sama dengan penjumlahan dari YI cap. Sifat persamaan yang keempat yaitu
nilai jumlah dari perkalian dari residual dengan xi sama dengan 0. Sifat persamaan yang kelima yaitu nilai jumlah dari perkalian antara residual i dan y cat sama dengan 0. Dan sifat persamaan yang terakhir yaitu garis regresi akan selalu melalui titik x bar dan y bar saat xi sama dengan x bar. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pendugaan parameter. Nah, metode estimasi parameter di regresi linear itu terbagi ke dalam dua metode. Metode pertama yaitu metode maksimum likelihood, dan metode kedua itu adalah least square method atau biasa juga dikenal dengan metode kuadrat terkecil. Least square method ini sendiri juga terbagi kepada dua lagi. Yang pertama adalah ordinary least square atau OLS, dan yang kedua adalah generalized least square atau GLS. Nah, yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini adalah metode OLS atau ordinary least square. Terus, bagaimana cara melakukan analisis regresi dengan R? Sebenarnya kita sudah terbantu dengan fungsi yang telah disediakan oleh R itu sendiri, yaitu dengan hanya menggunakan fungsi ln dan memasukkan parameter-parameter yang diperlukan, kita sudah dapat melakukan pemodelan regresi dan bisa memperoleh hasilnya langsung, di mana pada fungsi ln itu menerima parameter seperti formula, data, subset, dan seterusnya. Formula ini sendiri nantinya akan kita isi dengan bentuk model. Jika kita menggunakan bentuk regresi linear sederhana, maka kita memasukkan argumennya seperti yang pertama yaitu y tilde x1. Atau jika kita menggunakan regresi linear berganda, maka yang akan kita masukkan yaitu yang di sebelahnya y tilde x1, x2 hingga sebanyak parameter variabel dependent yang kita gunakan. Untuk menampilkan hasilnya, kita tinggal memanggil syntax summary yang menerima parameter nama model, dan untuk menampilkan plot diagnostic model, kita bisa memanggil fungsi plot yang menerima parameter nama modelnya juga. Oke, mungkin biar lebih jelas, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam codingan R-nya. Oke, teman-teman mungkin bisa sambil buka R Studio-nya ya. Kita bisa coba bareng-bareng untuk melakukan estimasi dari parameter regresi linear sederhana itu. Nah, mungkin di sini kita nggak langsung menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh R, yaitu fungsi ln tadi, tapi kita akan mencoba melatih logika pikir kita untuk membuat fungsi kita sendiri, bagaimana cara menemukan nilai dari koefisien parameter regresi yang terbentuk. Nah, di sini kami sudah membuat suatu fungsi yang kami namakan itu RLS manual, yang mana idenya itu kita sebenarnya hanya perlu menemukan nilai B1 dan B0-nya, yang mana nilai B1 itu bisa kita dapatkan dengan rumus yang seperti ini, dan nilai B0 itu dapat kita dapatkan nilainya dengan menggunakan rumus yang ini. Oke, yang pertama berarti yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan nilai-nilai dari komponen-komponen penyusun rumusnya. Yang pertama berarti kita perlu mendapatkan nilai X kali Y, yang mana nanti kita akan masukkan ke kolom X kali Y ini. Dengan mendapatkan nilainya, berarti kita perlu mengalihkan seluruh data di kolom X dikali seluruh data di kolom Y. Kemudian untuk data X kuadrat, berarti kita perlu menguadratkan seluruh data di kolom X dengan cara seperti ini. Lalu kita akan keluarkan output dari datanya. Kemudian untuk mencari sigma X, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fungsi sum, yang merupakan ini bawaan dari R. Berarti kita tinggal melakukan sum dari data di kolom X. Kemudian sigma Y-nya juga begitu, sigma X-nya juga begitu. Kita bisa menggunakan fungsi sum. Kemudian sigma X kuadratnya juga kita bisa menggunakan fungsi sum yang menerima parameter data yang di kolom X2 ini. Kemudian kita juga memerlukan nilai N. Nilai N itu berarti banyaknya data. Banyaknya data itu berarti banyak baris data. Berarti kita bisa dapatkan nilainya dengan menggunakan fungsi N row bawaan dari R. Berarti N row dari data. Berapa sih baris datanya? Nah, di sini intinya kita tinggal masukkan seluruh variabel-variabel yang sudah kita dapatkan nilainya ini, kita terjemahkan ke dalam rumusnya. Kita isi nilai-nilainya ke dalam rumus. Yang mana rumus B1 ini berarti sigma XY dikurang 1 per N dikali sigma X dikali sigma Y dibagi
sigma X kuadrat dikurang 1 per N dikali sigma X dikuadratkan. Nah, kalau sudah dapat nilainya, di sini nanti kita akan keluarkan nilainya. Kemudian nilai B0 berarti kita perlu nilai dari min Y dikurang B1 dikali min X. Nah, kalau lalu kita akan munculkan persamaan regresi yang terbentuk di sini. Jika B1-nya itu lebih dari 0, berarti itu regresinya itu positif, sehingga nanti tandanya adalah plus. Kemudian jika B1-nya lebih kecil dari 0, itu berarti negatif, sehingga nanti di sini kita akan munculkan output dengan minus B1. Di sini kita akan mencoba dengan beberapa data X, data Y, kemudian XY ini akan kita bentuk data frame yang kita simpan di dalam variabel df. Lalu kita akan memanggil fungsinya seperti ini, RLS manual yang menerima datanya data frame ini df. Oke, mungkin bisa kita coba run ya. Kemudian kita klik run. Nah, di sini muncul outputnya. Nah, di sini terlihat RLS manual df menghasilkan, ini kita print datanya dulu, yang mana nilai X yang sudah kita inputkan di sini, kemudian nilai Y yang sudah kita inputkan di sini, nilai X kali Y sebagaimana yang sudah kita cari di sini, dan nilai X kuadrat yang sudah kita cari di sini. Kemudian didapatkan ternyata nilai B1-nya itu sama dengan 2,1429 dan B0-nya itu 31,5714, sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah Y cap itu sama dengan 31,5714 ditambah 2,1429X. Nah, mungkin begitulah kira-kira bagaimana cara kita mengestimasi nilai dari parameter regresi linear sederhana menggunakan fungsi yang kita buat sendiri. Selanjutnya kita akan mengestimasi nilai parameternya menggunakan package R. Pertama kita buat variabel bernama RLS package yang nilainya dari fungsi lm linear model dalam kurung y til x, data sama dengan df. Y til x ini merupakan model yang kita mau kita bangun dan data yang kita gunakan adalah data df. Lalu kita print variabel RLS package tadi dan kita summary variabel RLS package ini. Kita run akan menghasilkan output yang seperti berikut. Output dari print RLS package yaitu kal panggil linear model yang mana variabel dependennya adalah y dan variabel dependennya adalah x, dan data yang kita gunakan adalah data df. Dapatkan koefisien interceptnya yaitu 31,521 dan koefisien beta satunya yaitu 2,143. Nilai koefisiennya sama dengan nilai koefisien yang kita dapatkan dari fungsi manual yang kita buat tadi. Lalu summary dari LS package-nya memiliki output mirip. Yang pertama, kal panggil linear model dengan model variabel dependennya adalah y dan variabel independennya adalah x, dan data yang kita gunakan adalah data df. Lalu kita diberi output summary dari residualnya, yaitu nilai minimalnya yaitu min 1,5714 dan kuartil pertamanya min 0,6786, mediannya 0,0000, kuartil ketiganya 0,6786, dan nilai maksimalnya 1,5714. Lalu kita dikasih koefisien estimasi dari interceptnya 31,5714 dan estimasi dari beta satunya 2,1429. Nilainya sama dengan nilai dari RLS package tadi. Dan standar errornya dari intercept 4,7376 dan standar error dari beta satunya 0,3499. Nilai standar error ini digunakan untuk mencari t-value. T-value dari interceptnya 0,664 dan t-value dari x-nya 6,124. T-value ini kita gunakan untuk melakukan uji parsial atau uji T. Nilai t-value dari interceptnya didapat dari rumus
beta 0 per standar error beta 0. Dan t-value dari beta 1-nya didapatkan dengan rumus beta 1 per standar error beta 1. Lalu p-value dari intercept-nya 0,000158 dan p-value dari x-nya 0,000282. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya beta 1 berpengaruh signifikan terhadap model. Lalu standar error dari residualnya 1,134 dan R-score-nya didapatkan 0,8242 yang berarti ada dapat kita interpretasikan bahwasanya 82,42% keragaman dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X dan sisanya oleh variabel lainnya. Dan didapatkan F statistiknya 37,5 yang mana nilai ini kita gunakan untuk ketika kita ingin melakukan uji simultan atau UjiF. Dan p-value-nya didapat 0,008282. Yang ini dapat berarti dengan jarak signifikan 5% terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan melakukan diagnosis model regresi. Dalam R, kita akan menggunakan fungsi plot untuk mendiagnosis regresi. Di sini fungsi per itu hanya untuk mengatur tampilan plotnya ya. Kemudian kita run. Dan hasilnya akan seperti ini. Secara umum, modelnya sudah termasuk fit, namun perlu dicurigai adanya outlier. Dan residualnya juga cukup berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan memprediksi nilainya dengan X tertentu. Di sini kita menggunakan X-nya sama dengan 17. Dan akan muncul hasilnya di sini sama dengan 68. Sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen. Di subscribe. Dadah.